Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Apa yang akan terjadi jika seandainya manusia bisa mendekati kecepatan cahaya? Karena sejak dulu hingga sekarang manusia selalu meneliti bagaimana caranya agar bisa mendekati kecepatan cahaya. Seperti kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu benda pun di alam semesta ini yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Di mana kalau dalam hitungan matematis kecepatan cahaya adalah sekitar 300.000 km per detik. Tentu itunya sangat cepat sekali dan melesat secepat kilat. Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Maka dari itu, jangan skip dulu videonya, kita belajar bersama dan putar dulu intronya. Sampai saat ini, objek tercepat buatan manusia adalah pesawat buatan NASA, yaitu berupa pesawat ulang-alik yang memiliki kecepatan sekitar 260.000 km per jam. Tentunya dengan kecepatan ini, maka pesawat ini bisa dengan mudah melakukan perjalanan luar angkasa seperti ke bulan ataupun ke planet-planet yang ada dalam tata surya kita. Namun untuk pesawat ulang-alik yang konvensional saja kecepatannya adalah sekitar 28.000 km per jam. Tentunya ini masih sangat lambat apabila dibandingkan dengan objek buatan manusia yang memiliki kecepatan sekitar 260.000 km per jam itu. Lantas apakah pertanyaannya bisa manusia melebihi atau bahkan mendekati kecepatan cahaya? Tentu ini adalah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab karena memang banyak tantangan-tantangan atau konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi oleh manusia atau objek-objek atau wahana jika memang suatu saat manusia bisa membuat wahana yang bisa mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya. Di mana kecepatan cahaya saat ini adalah 300.000 km per detik. Tentunya ini sangat jauh perbandingannya dengan objek manusia yang saat ini sekitar 260.000 km per jam. Bayangkan, dari jam ke detik tentunya sudah sangat jauh jaraknya, apalagi 300.000 km per detik. Lantas pertanyaannya, apa konsekuensi yang akan diterima oleh manusia atau wahana, katakanlah wahana luar angkasa, yang mana jika wahana tersebut mendekati kecepatan cahaya, apa yang akan terjadi? Nah, menurut para ilmuwan ada beberapa konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh manusia ataupun wahana jika memang suatu saat manusia bisa membuat wahana atau kendaraan yang mendekati kecepatan cahaya. Yang pertama adalah kontraksi, di mana kontraksi ini adalah sebuah keadaan di mana otot-otot manusia akan meregang dengan cepat. Karena kenapa? Karena jika manusia berada dalam suatu wahana ataupun manusia tidak berada dalam suatu wahana tetapi mendekati kecepatan cahaya, maka kontraksi yang akan dirasakan oleh manusia dan wahana tersebut akan sangat-sangat besar dampaknya. Bahkan bisa membuat manusia dan wahana itu habis. Karena kenapa? Karena memang kecepatan cahaya itu sangat cepat. Di dalam alam semesta ini tidak ada benda yang lebih cepat dari cahaya. Bayangkan saja 300.000 km per second atau per detik. Sehingga manusia harus memang memutar otaknya kembali, harus membuat sebuah terobosan lagi bagaimana caranya bisa menahan kontraksi-kontraksi dan beban-beban yang akan dihadapi ketika melakukan sebuah perjalanan dalam mendekati kecepatan cahaya atau bahkan melebihi. Ini hanya mendekati saja, tidak melebihi. Tentunya kalau melebihi akan lebih kontraksi lagi karena memang akan mengecil dan seterusnya, bahkan bisa musnah karena memang sangat cepat. Itu adalah konsekuensi yang pertama jika manusia berhasil membuat wahana mendekati kecepatan cahaya. Lalu yang kedua adalah time dilation atau dilatasi waktu. Apa itu dilatasi waktu?
Kalau Anda pernah menonton film yang berjudul Interstellar, nah film ini adalah salah satu film science fiction atau fiksi ilmiah yang sangat disukai. Saya pribadi sangat menyukai film ini, di mana dalam film itu kalau memang kita tidak punya basic ilmu fisika, kita tidak akan bisa memahami apa arti dan maksud dari film yang berjudul Interstellar itu. Di mana di salah satu adegan film Interstellar itu ada seorang ayah dan seorang anak, di mana seorang ayah dan anak ini ternyata ayahnya ditugaskan oleh beberapa ilmuwan untuk mencari planet layak huni yang mirip bumi. Karena pada adegan itu di film Interstellar, bumi sudah tidak layak huni. Karena memang populasinya sangat rusak, kemudian ekosistemnya rusak, sehingga mau tidak mau manusia harus mencari planet yang mirip bumi dan layak huni. Maka singkat cerita, berangkatlah si ayah dari anak itu ke luar angkasa dan memulai perjalanan antar bintang. Karena diceritakan pada film itu, manusia sudah mempunyai peradaban yang sangat tinggi, sudah maju dan modern. Sehingga sangat mudah sekali untuk melakukan perjalanan antar bintang atau antar galaksi. Nah, singkat cerita ternyata si ayah berhasil menemukan sebuah planet yang ternyata mirip sekali dengan bumi dan layak huni. Yang menjadi pertanyaan adalah ternyata ada perbedaan waktu antara planet si ayah itu dengan planet yang ada di bumi atau anaknya yang ada di bumi. Di mana terjadi perbedaan waktu ketika ayahnya 1 hari di planet yang disinggahi itu, maka 1 hari di sana sama dengan 7 tahun waktu di bumi. Sedangkan si ayah itu melakukan perjalanan selama 10 hari. Jadi kalau 1 hari sama dengan 7 tahun, maka secara tidak langsung anaknya sudah menunggu selama 70 tahun waktu bumi. Bayangkan ini bisa terjadi. Nah, apa yang dimaksud dengan perbedaan waktu antara planet yang disinggahi ayah dengan planet yang ada di bumi atau planet bumi kita yang sekarang kita rasakan ini, di mana 1 hari sama dengan 24 jam. Itu disebut dengan time dilation atau dilatasi waktu. Nah, apa itu dilatasi waktu? Jadi dilatasi waktu itu adalah waktu itu akan menyusut dan akan relatif berubah seiring dengan kita semakin cepat melintasi jagat raya ini atau medan gravitasi yang ada di jagat raya ini. Seperti contoh, kalau misalkan Anda bepergian ke luar angkasa, katakanlah ke bulan atau ke planet terdekat dengan tata surya kita, maka umur Anda itu akan melambat. Umur Anda akan melambat, tetapi waktu di bumi akan berjalan secara normal. Nah, perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh dilatasi waktu. Karena memang perputaran gravitasi yang ada di bumi dengan di luar angkasa yang non-gravitasi itu menyebabkan time dilation atau dilatasi waktu ataupun menyusutnya waktu. Nah, sehingga jika manusia bepergian dengan menggunakan wahana mendekati kecepatan cahaya, maka yang terjadi berikutnya atau konsekuensi berikutnya adalah terjadi time dilation atau dilatasi waktu, di mana semuanya akan menyusut. Maaf, ada plastik. di mana semuanya akan menyusut. Detak jantung Anda akan menyusut, kemudian waktu akan berputar lebih lambat, lalu kemudian orang-orang yang melihat Anda bepergian itu akan melihat Anda kecil, dan semuanya akan melambat. Tetapi Anda yang merasakan, Anda yang berjalan dalam wahana itu tetap merasakan waktunya berjalan seperti biasa, seperti normal. Tetapi di lingkungan yang ada di luar Anda akan merasakan waktu itu berjalan sangat lama ataupun lambat. Ini yang disebut dengan time dilation atau dilatasi waktu. Sehingga sangat logis jika di film Interstellar itu kecepatan yang ditempuh oleh pesawat antariksa yang bisa mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, sehingga menyebabkan ayah yang meninggalkan anak itu selama 10 hari itu sama dengan 70 tahun. Padahal ayahnya hanya berjalan meninggalkan anaknya selama kurang lebih 10 hari saja. Tetapi karena waktu di bumi dan waktu di planet itu sangat berbeda, maka terjadilah dengan yang disebut time dilation. Itu yang akan dirasakan oleh manusia. Lalu yang berikutnya adalah energi. Nah, ketika manusia berusaha untuk membuat wahana yang katakanlah bisa mendekati kecepatan cahaya atau bahkan melebihi, tantangan berikutnya adalah energi.
Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita ingin melakukan sebuah perjalanan menggunakan wahana yang mendekati kecepatan cahaya, maka persoalannya adalah membutuhkan energi yang tak terhingga, energi yang tak terbatas jumlahnya. Dimana kalau kita mengacu kepada ilmu fisika yang bernama termodinamika, maka energi-energi itu tidak bisa diadakan pun juga tidak bisa dimusnahkan. Artinya energi itu kekal. Jadi mengacu kepada teori kekekalan energi. Jadi energi yang ada di alam semesta ini sebenarnya sudah ada, tidak bisa dimusnahkan, pun juga tidak bisa diadakan. Tetapi energi-energi yang sudah ada di alam semesta itu bisa diubah ke bentuk energi yang lain. Seperti contoh kalau misalkan Anda menyalakan kipas angin, itu adalah energi listrik yang diubah menjadi energi gerak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi termodinamika itu mengatakan bahwa energi itu sudah ada di alam semesta, tidak bisa dimusnahkan pun juga tidak bisa diadakan. Nah, tantangannya adalah manusia harus mengumpulkan seluruh energi di jagat raya ini untuk membuat sebuah wahana yang mendekati kecepatan cahaya. Ini bukan melebihi, tapi mendekati kecepatan cahaya. Itu tantangan terbesarnya. Apakah bisa? Ya mungkin saja bisa di masa depan. Barangkali ada teknologi yang akan bisa mengatasi energi semacam itu. Atau mungkin ada energi alternatif lain yang akan ditemukan oleh umat manusia di masa depan. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Apa konsekuensi berikutnya jika manusia bisa membuat wahana yang mendekati kecepatan cahaya? Yang terjadi berikutnya adalah sebuah ledakan. Dimana kalau kita ketahui bahwa jika pesawat ulang-alik itu mau take off atau mau terbang ke luar angkasa, maka di daerah sekitarnya harus dikosongi. Mengapa demikian? Karena akan menghasilkan sebuah ledakan besar. Karena dihasilkan dari energi-energi yang sangat besar, lalu kemudian menghasilkan ledakan yang besar, di mana itu juga akan mempengaruhi kehidupan manusia dan membahayakan manusia di sekitarnya. Nah, jika ada wahana yang bisa mendekati kecepatan cahaya, maka wahana itu pun juga akan mengalami ledakan yang besar juga, sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana ledakannya jika sebuah wahana melaju untuk melintasi super bintang atau bintang-bintang di angkasa dengan mendekati kecepatan cahaya. Itu yang akan terjadi atau beberapa konsekuensi yang akan dilewati atau dirasakan oleh manusia ataupun wahana jika manusia itu bisa membuat wahana mendekati kecepatan cahaya atau mungkin bisa melebihi kecepatan cahaya. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa manusia membuatnya? Bisa, secara teori bisa. Karena menurut teori relativitas Einstein, waktu itu sebenarnya tidak absolut, waktu itu relatif. Jadi dengan hal ini maka manusia sebenarnya, jika manusia bisa melakukan perjalanan mendekati kecepatan cahaya, maka sebenarnya manusia secara teori bisa melakukan perjalanan ke masa depan. Artinya tadi dijelaskan bahwa jika manusia berhasil membuat wahana mendekati kecepatan cahaya secara tidak langsung, maka dia akan mengalami dilatasi waktu atau time dilation. Nah, ini sama dengan manusia secara teori ternyata bisa melewati atau melampaui dalam hal ini melakukan perjalanan ke masa depan, karena memang sudah melintasi atau merasakan sebuah sensasi yang namanya time dilation, karena memang sudah mendekati kecepatan cahaya. Apakah mungkin? Ya mungkin iya. Karena memang sangat mungkin secara teori. Kalau kita melihat film Star Wars ataupun film Star Trek, di mana banyak sekali teknologi-teknologi yang ditawarkan di film-film itu tentang teori yang menyebut warp drive. Jadi kecepatan warp drive itu adalah sebuah kecepatan yang memungkinkan melebihi kecepatan cahaya dengan cara mendistorsi ruang dan waktu. Nanti kapan-kapan kita akan bahas apa itu yang disebut dengan distorsi ruang dan waktu atau rekayasa ruang dan waktu. Tetapi kita kembali lagi kepada episode kali ini tentang kecepatan cahaya dan konsekuensinya, maka manusia harus siap-siap dengan konsekuensi-konsekuensi yang semacam itu. Dan ya kita tinggal tunggu saja apakah akan ada teknologi yang bisa memungkinkan manusia melakukan sebuah perjalanan yang mendekati kecepatan cahaya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita selalu belajar dan selalu memperbarui diri dengan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.